Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian, para pemerhati masalah hukum. Senang berjumpa pada hari ini. Di sore yang bergembira kita kedatangan tamu nih, salah seorang advokat yang lagi viral. Beliau adalah Pak Advokat Ihsan Esa. Selamat datang Pak Ihsan di podcast kita. Siap. Nampaknya nih Pak Ihsan ini adalah salah satu advokat alumni Fakultas Hukum UNRI yang sedang viral. Terutama baru-baru ini sangat viral di medsos, rame. Ada kasus yang rame-rame ini. Ya, benar sekali. Alhamdulillah nampaknya sudah titik terang ya. Sudah bahkan dikatakan hampir selesai. Hampir selesai. Ya. Ya, Alhamdulillah. Jadi berkat keberanian Pak Ihsan ini sebagai seorang advokat berani kemudian menghadapi kemungkinan yang terjadi. Ya ibaratnya kasus ngeri-ngeri sedap ini. Ngeri-ngeri sedap. Nah, ngeri-ngeri sedap. Ya penonton aja sampai gregetan deh nengok. Tapi Pak Ihsan berani, ini tentu membanggakan alma mater ya, Fakultas Hukum Universitas Riau. Nah, gimana cerita ringkasnya kasus-kasus yang pengalaman Pak Ihsan bisa jadi advokat muda seperti sekarang, punya kantor yang hebat, punya klien yang banyak, klien tetap yang banyak, dan punya keberanian menangani kasus-kasus yang ngeri-ngeri sedap. Nah, di antara beberapa kasus yang ngeri-ngeri sedap ini, coba kita ingin mendengar cerita-cerita singkat tentang kasus-kasus yang ngeri sedap ini. Pada umumnya di Provinsi Riau memang identik sekali dengan kasus pertanahan. Jadi di beberapa wilayah, bukan hanya di Pekanbaru, di Kampar, di Siak, di Bengkalis, itu hampir kasus-kasus pertanahan itu identik dengan bentrokan. Bentrokan massa, bentrokan dengan masyarakat, kemudian masuk juga pihak-pihak organisasi masyarakat. Nah, di beberapa tahun lalu juga kasusnya hampir sama di Siak, tepatnya di Rawang Air Putih. Itu bentrokan dari masyarakat dengan pemilik tanah yang membawa pihak-pihak pengamanan. Juga sempat ada di Mandau. Di Mandau ini menarik juga karena bentrokan itu hampir terjadi ketika selesai melaksanakan sidang lapangan pemeriksaan setempat dari Pengadilan Negeri Bengkalis. Yang kemudian setelah selesai pemeriksaan setempat kami didatangi oleh massa yang begitu banyak. Tapi pihak kepolisian cepat bertindak dan menetralkanlah situasi. Nah, termasuk yang baru-baru ini juga di dekat Pekanbaru ini, yang di Pandau Jaya, yang memang melibatkan dua organisasi. Dan kita melihat di situasi ini memang ini strategi pintar yang kita lihat dari pihak kepolisian untuk memanajemen, sehingga bukan hanya di lapangan netral, bahkan di ending mediasi pun bisa diselesaikan oleh pihak Polda Riau. Itu yang luar biasa. Jadi sudah mediasi ya? Sudah mediasi. Sudah damai ya? Jadi sudah damai. Kemungkinan terjadinya konflik antar ormas itu tidak terjadi. Tidak terjadi. Bahkan dalam kesepakatan itu memang para pihak mengikat diri, menetralkan, hanya dikasih kebebasan. Kalau merasa dirugikan nanti silahkan tempuh jalur hukum masing-masing. Nah, ini salah satu mungkin tugas kita semua ya, tugas akademisi hukum, tugas polisi, jaksa, hakim, para advokat, termasuk LSM dan ormas ya, untuk kita melatih diri kita taat budaya hukum ya. Jadi boleh panas ya, seperti yang dicontohkan oleh Pak Ihsan dalam menangani perkara di medsos yang saya tengok. Ini tetap kepala dingin. Kita walaupun berhadapan dengan potensi konflik, kekerasan, kita tetap tenang. Nah, ini yang membuat saya kemudian berpikir untuk mengundang nih Pak Ihsan ke sini. Ada keberanian macam apa kok bisa? Apakah punya ilmu kebal ya, Pak, untuk berani menghadapi berbagai tekanan di antara dua kekuatan yang sama-sama sama-sama punya kekuatan ya, kekuatan massa dan keberanian yang luar biasa. Kalau di segi ilmu kebal tentu tidak mungkin ada ya, sangat tidak mungkin. Tapi pada kuncinya kita sebelum melakukan tindakan apapun secara fisik lapangan, ketika melihat massa, maka kunci pertama koordinasi. Koordinasi yang paling standar itu kepada Babin Kamtibmas atau Babinsa, kemudian dengan pihak kepala desa. Nah, ketika ada salah satu yang ikut mendampingi, nah maka potensi keributan secara fisik itu sangat kecil kemungkinannya. Jadi hal itu yang jarang orang lakukan. Kalau seandainya tidak ada Babinsa misalkan atau Babin Kamtibmas, ini potensi bentroknya sangat tinggi, karena tidak ada ucapan yang mau didengar di sana untuk menarik. Seperti kemarin di Pandau itu
setelah kami datangi lokasi, itu kepala desa langsung mengirim surat undangan. Walaupun kemudian mediasinya diambil alih oleh Polda Riau. Nah, tindakan-tindakan seperti itu yang didengar pihak. Karena kan di lapangan tentu tidak akan menyelesaikan. Kita butuh pihak ketiga, baik dari pemerintahnya, baik dari polisinya. Nah, itu harus sering kita lakukan di lapangan. Begitu. Nah, jadi kalau memang tanah ya, seperti Pak Ihsan sampaikan tadi kan ceritanya tanah yang paling banyak terjadi di Riau. Banyak juga perusahaan di Riau. Termasuk ya, pengalaman saya sebagai ahli hukum pidana banyak menangani kasus-kasus pemalsuan surat. Nah, surat khususnya surat tanah. Ini paling banyak terjadi di Riau ya. Saya kira termasuk jenis-jenis delik populer yang terjadi di Riau. Nah, ini kalau dibiarkan, kalau polisi tidak cepat tanggap seperti kasus kemarin, ya ini bisa juga akan mengundang terjadinya tindak pidana yang lebih besar, lebih berbahaya, pasal 170. Nah, ini dengan kekerasan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Dan ya tugas polisi tentu mencegah kemungkinan ini terjadi kan. Nah, ke depan selain apa yang rencana-rencana kita ke depan, ini berbagi nih kepada para pemirsa kan, apa pengalaman-pengalaman Pak Ihsan dalam menangani kasus-kasus apa saja yang pernah Pak Ihsan tangani yang ngeri-ngeri sedap ya, yang kira-kira menguji nyali dan menguji adrenalin gitu kan. Ya, kalau itu mungkin pengacara lain juga banyak menangani kasus kan. Kalau secara kantor kita sendiri memang di secara pidana juga ada kasus pembunuhan pernah kita tangani. Ini termasuk ngeri-ngeri sedap karena yang namanya korban mereka menganggap bahwa kita itu sebagai musuh. Ya, saya pun pernah tuh. Saya pernah dimaki-maki oleh korban ketika saya jadi ahli dari pihak terdakwa. Padahal kita kan mengedepankan aspek hukumnya gitu. Nah, lanjut. Kemudian ada juga kasus mungkin tindak pidana korupsi juga termasuk ngeri-ngeri sedap. Tapi yang memang lebih ngeri-ngerinya memang kasus pertanahan. Karena di sini yang kita lihat memang orang atau pemilik memang mempertahankan hartanya secara pribadi. Mereka yakin itu benar, nanti pihak satu lagi meyakinkan mereka benar. Apalagi nanti masuk pihak ketiga membackup ini, pihak ketiga membackup ini. Banyak ya, yang membackup itu banyak. Sangat banyak. Siapa saja pihak-pihak yang membackup ini? Banyak, dari masyarakat ada, dari organisasi juga ada yang ikut intervensi dalam kasus-kasus. Nah, kita sayangkan di beberapa kejadian banyak pihak ketiga ini sebetulnya tidak mendalami, tidak mengerti juga apa konsekuensi hukum akibat perbuatan itu. Itu yang mungkin tugas kita bersama nanti ngasih penyuluhan, analisa hukum, terlepas dari organisasi sendiri membenahi sosialisasi. Karena begini, insiden di Pandau-Jaya memang yang perlu menjadi catatan itu bukan hanya pihak pemilik tanah, tapi berapa banyak kebun jagung yang pada malam hari itu yang hilang. Begitu juga dengan kebun ubi. Ini kan sebetulnya kalau didalami kan melebar luas. Karena tidak ngerti dengan kondisi masa seramai itu. Jadi efeknya terlalu luas. Jadi ada kemungkinan terjadinya tindak pidana pasal 170 ya, mungkin juga terjadi ada kekerasan, ada pelanggaran pasal 385 yaitu. Bisa saja kemungkinan itu terjadi dalam kasus-kasus tanah ya. Nah, ke depan nih Pak Ihsan, apa harapan kita semua sebagai penegak hukum ya, karena advokat tentu harus berperan lebih banyak untuk melakukan pencerahan kepada masyarakat, termasuk kita kampus ya. Dan yang sering saya perhatikan di tengah masyarakat ada semacam anggapan yang keliru ya. Kita ini kan hanya melaksanakan perintah. Nah, termasuk seperti misalnya ormas, bahasa mereka kita menjalankan perintah, padahal perintah yang dapat menjadi alasan pembenar itu adalah perintah dari jabatan yang sah, jabatan yang pemerintahan gitu kan. Nah, termasuk juga ini di dalam pekerjaan, misalnya memasuki kawasan kebun, kawasan hutan, berkebun di kawasan hutan yang dilarang. Nah, ini kan sering alasan pekerja, kami kan surat perintah kerja Pak, padahal surat perintah kerja semacam itu kan bukan menjadi alasan pembenar gitu. Benar sekali. Nah, itu yang terjadi ke depannya. Mungkin kita, apa yang bisa kita lakukan lagi? Kasus-kasus lain, selain kasus tadi apa kira-kira Pak Ihsan? Kalau kasus yang lain mungkin itu seperti pembatalan surat di Pengadilan Tata Usaha Negara, kemudian juga di beberapa daerah yang memang hampir sama mungkin pelaksanaan eksekusi, penundaan eksekusi, mungkin seperti itu kasusnya. Nah, tadi masalah apa yang
tepat kita lakukan, memang harus ada regulasi yang jelas terkait masalah pelaporan. Karena begini, ketika adanya suatu dugaan tindak pidana tentang pengrusakan, kita contohkan, nah aspek hukum dari pihak kepolisian itu terlalu melebarluaskan. Nanti akan melebarluaskan yang ujung-ujungnya silakan diuji di perdataan di pengadilan. Kemudian di pengadilan pun kebanyakan kasus banyak yang ditolak NO. Nah ini sebetulnya tidak memberi kepastian. Nah apakah bagus seandainya perusakan itu ditindak, perusakan tindakannya itu lebih mengerucut. Nah jadi banyak juga kejadian-kejadian, bukan hanya di sini, dari Rengat, Pelalawan saya juga dapat beberapa kiriman. Itu lahan yang begitu indah dimasuki eskavator, di roboh. Kemudian laporan polisi yang mereka sampaikan juga masih bersifat mediasi. Nah ini juga menjadi konflik-konflik pertanahan dan kehutanan yang kita lihat merubah pola pikir masyarakat terhadap tadi. Mungkin pencerahan-pencerahan hukum juga harus dikuatkan lagi dari segi aspek pelaporan tadi. Jadi harus ada pembetulan ya. Mudah-mudahan kita RUU KUHAP kita segera jadi ya. Mudah-mudahan KUHAP, para perancang KUHAP memperhatikan aspek ini ya. Jadi khususnya kita di Riau banyak sekali ya konflik-konflik tanah. Apalagi tanah-tanah ini ya memang masyarakat bergantung ya. Benar sekali. Bergantung pada, apalagi tanahnya sudah ditanam sawit. Iya, ditanam sawit berapa tahun gitu kan. Ini yang membuat orang jadi seperti apa ya? Jihad ya. Benar. Itu perbuatan yang memang harus dia bela gitu kan. Benar sekali. Mati-matian untuk dibela. Nah, termasuk ini ketika sudah ada keterlibatan pihak ketiga ya masalah menjadi makin runyam ya. Dan itu menjadi kelelahan dari pihak kepolisian, pihak TNI juga kan, yang mau tidak mau dia harus ikut andil dalam menjaga harkam tipnas di objek. Ya, dari sisi ini polisi kan satu sisi mereka adalah menjaga keamanan ketertiban, sisi lain mereka juga menegakkan hukum ya. Iya, benar sekali. Nah, apakah dalam kasus-kasus seperti ini harus mengedepankan penegakan hukum? Ya, harusnya ya. Tidak perlu ada misalnya mediasi apa tetap. Nah, mediasi itu memang terkait kepada harkam tipnasnya, keamanannya. Tapi terkait perbuatannya itu tidak bisa dilupakan. Karena kalau tidak dikerjakan atau tidak diproses, ya nanti akan terulang lagi dalam perkara-perkara lain oleh orang lain. Jadi tetap proses penegakan hukum itu tetap perlu ya? Tetap perlu, sangat perlu. Walaupun sudah ada mediasi. Nah, tapi kan kita restoratif nih. Ya. Restoratif. Jadi lebih mengedepankan kepada aspek pemulihan keadaan kerugian bagi korban. Iya. Nah, bagaimana? Apa kalau memang sudah dipulihkan keadaan, apa masih perlu menempuh proses hukum? Termasuk dalam kasus yang terbaru nih. Ya, kalau saya sendiri berpendapat memang harus tetap dijalankan. Justru itu demi kepastian ya. Itu memberi kepastian dan sekaligus memang itu juga menjadi catatan dari masyarakat supaya mereka lebih taat. Karena begini, ketaatan itu yang kita lihat dari masyarakat, mereka tidak sabar dalam ingin mendapatkan haknya. Harusnya langkah yang tepat mungkin membuat laporan polisi dan atau melakukan gugatan di pengadilan dan mengikuti proses persidangan itu hingga selesai. Sekarang problemnya bukan begitu. Dikhawatirkan karena tidak sabar ngikutin proses hukum, mereka bertindak. Ya, tapi mungkin masyarakat kan tidak percaya ya dengan sistem penegakan hukum. Ya kan kita jarang mendengar, bukan ungkapan dari masyarakat tidak percaya sama polisi, tidak percaya sama pengacara, tidak percaya sama jaksa, tidak percaya sama hakim. Ini bagaimana mengembalikan kepercayaan ini ke masyarakat kepada penegak hukum? Nah, kalau terkait masalah kepercayaan masyarakat, memang yang seperti dijelaskan tadi, banyak sekali kasus-kasus pertanahan yang setelah diperiksa itu dikembalikan ke proses pengadilan. Nah, proses ini itu keluar dari apa yang kita laporkan. Nah, ini juga menjadi catatan di kepolisian. Berapa banyak masyarakat yang melapor bahwa kebunnya dirusak, tetapi karena ada suatu alas hak, pihak kepolisian tidak melanjutkan prosesnya. Nah, inilah yang menyebabkan kepercayaan tadi mulai. Nah, cara berbenah ya mungkin ya sama-sama. Baik kita sebagai pengacara ketika menemukan hal tersebut, ya kita ikut melaporkan, mengasih arahan kepada masyarakat bahwa ini lebih bagus dilaporkan. Kemudian kita tentu kawal kasusnya. Begitu juga nanti di pihak kepolisian untuk perkara-perkara yang begini untuk diterima. Karena yang tidak diterima ini lebih berisiko lagi. Ada dua sisi ya. Satu sisi pelaku,
ada sisi korban yang Iya, betul. memang bisa menimbulkan kemungkinan terjadinya potensi konflik ya. Ini maka pasal 170 itu kan masuk dalam bab ketertiban umum. Jadi memang sebenarnya dalam rangka diadakannya tindak pidana itu untuk melindungi supaya ya kalau sudah terjadi konflik, misalnya konflik antar ormas misalnya, itu bukan cuma ormas yang bersangkutan yang akan terjadi korban, betul, tapi betul. juga masyarakat sekitar, kemudian fasilitas, sarana, ya begitu banyak nanti alat-alat kita, fasilitas umum yang rusak akibat penegakan hukum yang tidak jalan ya. Itu yang betul sekali. Bahasa hukumnya derehel ya, hukum yang mati. Jalan di tempat ya. Jalan di tempat. Jadi silakan apa? Oh ya, minum ya. Jadi kita bincang-bincang hukum ya, mungkin ke depan lebih banyak orang-orang hukum yang harus dilibatkan, ya, masyarakat, supaya tidak kehilangan roh penegakan hukum, karena hukum ini adalah penegakan keadilan. Jadi juga memang perlu diberi pencerahan kita kan. Kadang-kadang ada pertanyaan, punya legal standing atau enggak? Nah, ini sekarang pertanyaan dari teman-teman advokat juga kan, bagi saya itu menggelikan. Ya legal standing itu kan dalam hukum perdata. Betul. Dalam hukum pidana ya tidak perlu, itu cukup orang yang merasa dirugikan, orang yang melihat, tidak harus orang itu dirugikan. Ketika dia melihat, mendengar terjadinya tindak pidana, bahkan dalam keadaan tertentu wajib orang melaporkan tindak pidana. Nah, jadi menurut Pak Ihsan, partisipasi masyarakat dalam mendukung proses penegakan hukum ini sudah maksimal apa belum? Dari sisi mana ini? Dari sisi masyarakat melaporkan? Iya, masyarakat melapor. Cukup tinggi, cukup maksimal. Nah, tetapi kan dalam proses penegakan itu yang kita lihat, ada beberapa kasus itu memang masih terkesan lambat. Ya. Nah, tetapi memang dari pihak keamanan, seperti pihak kepolisian, memang cepat tanggap dalam situasi-situasi darurat. Bahkan di tempat-tempat daerah pun kita lihat situasi darurat cepat dinetralkan oleh pihak kepolisian. Tetapi dalam aspek penegakan hukum, dari beberapa pengalaman pribadi memang masih terkesan lambat. Ya. Bahkan seperti dikatakan tadi hampir jalan di tempat. Ya. Oke. Gitu. Ya, terima kasih Pak Ihsan atas bincang sorenya. Semoga dapat memberi pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.